Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Wardana dengan NIM S1S1 24059. Di sini saya akan melanjutkan progres belajar saya di Witri School, masuk di Super Global PHP. Variabel Super Global PHP itu adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Super global ini berarti variabel tersebut selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa perlu melakukan hal khusus. Variabel super global PHP itu ada beberapa macam. Yang pertama ada globals, yaitu array yang yang berisi referensi ke semua variabel global script. Kemudian ada $server, dia berisi informasi tentang server web termasuk header, jalur, dan lokasi script. Kemudian ada $request, dia itu adalah sebuah array yang berisi data dari super global kayak $get, $post, dan $cookie. Kemudian ada $post. Nah, $post ini adalah array variabel yang diterima melalui metode HTTP post. Kemudian ada $get, dia itu adalah array variabel yang diterima melalui metode HTTP GET. Kemudian ada $files, dia ini array item yang diunggah di script saat ini melalui metode HTTP post. Dia mencakup nama file, tipe, sama ukuran. Kemudian ada $env, dia itu menyimpan variabel lingkungan yang diteruskan ke script. Kemudian ada $cookie, dia serangkaian variabel yang diteruskan ke script saat ini melalui cookie HTTP. Lalu ada $session, di sini serangkaian variabel sesi. Next, kita masuk ke jenis yang pertama yaitu PHP Globals. Kita langsung ke contohnya. Oke, di sini ada $X sama dengan 75. Lalu membuat sebuah fungsi bernama myFunction. Lalu kita panggil menggunakan echo $global. $global X. Karena di sini kita pakainya X. Lalu kita panggil fungsinya. Kita coba lihat. Ini apa? Oh, salah. Jadi karena kita panggilnya X dan variabel X di sini kita isinya angka 75, maka yang keluar adalah angka 75. Oke. Di sini juga variabel global itu bisa di dalam fungsi dengan mendefinisikannya sebagai global menggunakan kata kunci global. Jadi di sini kita dapat merujuk ke variabel global di dalam fungsi dengan mendefinisikannya sebagai global menggunakan kata kunci global.
Oke. Jadi ini yang dinamakan variabel global. X sama dengan 75 ini adalah variabel global. Kemudian seandainya di sini ada dolar Y sama dengan 45. Nah, ini yang dinamakan variabel lokal. Nah, jadi untuk menjalankan variabel global di dalam fungsi, kita bisa pakai ini global. Kata kunci ini, kemudian panggil eh, variabel globalnya. Lalu di sini echo dolar $X. Gini. Coba kita ganti dulu untuk melihat perbedaannya. Oke. Seandainya kalau mau bikin variabel lokal, ini Y sama dengan 15. Dolar Y. Jadi nanti yang akan terpanggil adalah yang di dalam fungsi ini. Karena ini di luar fungsi. Angka yang ini tuh di luar fungsi. Itu makanya dinamakan variabel global. Jadi kalau kita mau print variabel global di fungsi ini, kita pakai kata kunci global tadi. Nah, di sini membuat variabel global, variabel yang dibuat dalam cakupan terluar adalah variabel global, baik dibuat menggunakan global sintaksis tertentu atau tidak. Nah, variabel yang dibuat di dalam fungsi hanya menjadi milik fungsi tersebut. Tetapi kita dapat membuat variabel global di dalam fungsi dengan menggunakan global sintaks tertentu. Di sini contohnya gini. Di sini contohnya kita disuruh untuk membuat variabel global eh, di dalam sebuah fungsi dan gunakan variabel tersebut di luar fungsi. Jadi di sini kita panggilnya di luar dari fungsi ini ya. Ini kan, ini kan dalam fungsi. Oke. Kemudian di sini adalah keluar Y. Kemudian ini kita bikin fungsi namanya myResult. Ini result. Ya, jadi eh, dia bakalan tereksekusi di dalam function result dikarenakan kita pakai kata kunci globals. Dan next. Untuk PHP server super global, dia menyimpan informasi tentang server web termasuk header, path, dan lokasi script.
Entry-entry dalam tabel ini itu dibuat oleh server web sehingga tidak ada jaminan bahwa setiap entry tersedia di berbagai server atau lingkungan yang berbeda. Di sini adalah contoh menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalamnya. Eh, jadi kalau kita mau, ini menunjukkan cara menggunakan beberapa elemen di dalam dollar server. Kemudian di sini ada elemen-elemen terpenting yang dapat dimasukkan ke dollar server. Di sini elemennya ada banyak selain dari yang diberi yang dicontoh tadi. Kita bisa pakai sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Untuk prakteknya kita lanjut ke halaman berikutnya. Oh, tidak ada ya? Oke. Di sini kita tulis saja dulu contohnya. Misalnya ini equal server PHP self. Kemudian ada server name. Server method server. Kemudian di sini ada HTTP host. Kita cek aja ketiga ini. Oke, kita cek ketiga ini. Localhost. Nah, jadi nama lokal, jadi di sini muncul nama localhost, jadi PHP localhost, host localhost. Oh, mungkin pakai BR aja. Hmm, udah satu. Sintaksnya error ya. Invalid, invalid. Oh, tidak ada tanda ini. Begini. PHP self namanya tes PHP, terus coba ini. Nah, jadi server name-nya localhost, HTTP host-nya juga localhost. PHP self-nya itu berarti nama filenya itu adalah test.php. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Request. Nah, variabel request super global itu berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL, sama cookie HTTP-nya. Nah, dengan kata lain, dollar request ini adalah sebuah array yang berisi data dari dollar $get, dollar $post, sama dollar $cookie. Nah, kalau kita mau mengakses data dengan dollar request, kata kunci yang diikuti dengan nama kolom formulir, kemudian parameter query sama atau cookie-nya. Oh ya, di sini perlu diingat karena dollar request itu dapat menggabungkan data dari berbagai sumber. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan keamanan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Jadi, meskipun penggunaannya mungkin nyaman, lebih disarankan untuk menggunakan dollar $get, dollar $post, dan dollar cookie super global yang lebih spesifik jika memungkinkan. Oke, yang pertama menggunakan dollar request pada permintaan post.
Formulir HTML itu harus memiliki metode atribut yang diatur kayak post dan menyertakan kolom input dengan atribut nama. Atribut nama digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam skrip PHP. Oke, kita coding ulang dulu ini. Komen aja. Kita bikin formnya. Ini form method uh, post. Oh ya, di luar PHP. Method post fiction sama dengan dengan uh, nama lain saja kali ya. Mungkin file 4.php. Kemudian ini lalu input input type. Hmm, Terus ini dengan ini. Lalu sini untuk type ya. Type. Kita ceknya. Oke. Sebelum itu kita bikin dulu file 4.php. Oh, ini udah ada ya. Salah. Ini kita ganti jadi file 5.php. File 5.php. Di file 5 ini kita bikin, tapi enggak apa-apa deh. Kita coba aja. Kalau submit, misalnya nama, dia ke file 4, karena di file 4 ini sudah ada ini. Eh, by the way, yang tadi belum aku simpan ya. Ini kalau disimpan, terus misalnya ini kosong, karena file 5 belum ada isinya. File 4 tadi udah ada isinya, jadi kita ke file 4 aja. Nih. Oke, terus saat pengguna mengklik tombol kirim, data formulir akan dikirim ke file PHP yang ditentukan dalam action attribute. Dalam ini. Terus kalau di dalam file PHP kita dapat menggunakan $request variabel untuk mengumpulkan nilai di dalam kolom. Kalau itu pakai $name HTML special cars, $request fname echo name. Ini ada request.
Terus di sini ada contoh lagi. Di contoh ini kami telah menempatkan formulir HTML dan kode PHP di dalam file PHP yang sama. Nah, di sini dia pakai untuk panggilnya dia pakai ini request HTML special charge adalah request fname karena di sini namanya name-nya ini. Oke. eh kita tulis saja ini form dot. Nah, di actionnya ini kita pakai server ya, server PHP self. Tanda tanyanya. Adalah tanda tanya PHP, kemudian echo dollar s server. Kemudian ini adalah PHP self. PHP self. Em, ini lalu ini kemudian ini. Kemudian nama input type. Oke, ini sudah. Oke. Oke, kemudian di dalam sini kita pakai request to if ya, kemudian dollar server pakai request. Request method um, request method. Kemudian sama dengan ini plus. Oh, salah lagi. Ini di luar harusnya. Lalu kita panggil pakai name sama dengan HTML special char udah special character special chars kemudian apa sih adalah request terus ini adalah admin terus admin kemudian ini nanti else ya ekon. Nah, jadi di HTML special charge-nya, request-nya ini kita pakai fname karena di sini namanya kita di sini name-nya itu fname. Nih. Kemudian di sini kita bikin if else perkondisian jika nama ini kosong, maka namanya dia akan keluar eh, name is empty. Tapi kalau tidak, maka dia akan mencetak nama itu sendiri.
Kita coba jalankan. Dites ya, oke. Terus, oke. Lalu submit, oke. Lanjut. Sini menggunakan request pada permintaan get. Permintaan get dapat berupa pengiriman formulir seperti pada contoh di atas dengan metode atribut elemen form diatur ke get. Nah, jadi di sini post ini kita ganti menggunakan get. Permintaan get juga dapat berupa data dari string query URL, informasi yang ditambahkan dalam alamat URL. Nah, gini. Jadi query stringnya itu adalah kalimat setelah tanda tanya ini, yaitu subjek sama dengan PHP and web sama dengan wetrischool.com. Saat pengguna mengklik tautan data string query dikirim ke demo php file.php. Hmm. Ini dalam file PHP kita dapat menggunakan $request variabel untuk mengumpulkan nilai dari query string. Sini ada contohnya, contoh di demo file PHP. Oke, di demo request, di sini kan ada subjek nih, HTML chars, get subject. Kemudian di bagian HTML-nya, di bagian tes ini, kita tinggal tambahin link ke sananya. Di lossing form. Ini menggunakan href sama dengan demo request .php katanya p hmm, apa ini dolar s ya, ini harusnya dolar dan web sama dengan web response. Oke, oke. Web sama dengan. Nah, di sini kita panggil menggunakan $get. Mana? $get. Ini. Oke, kita cek lagi. Continue. Oke. Kemudian di sini kita coba. Nah, jadinya dia akan keluar studi PHP at wetrischool.com. Karena di demo request, di sini kita panggil study, kemudian subjek, lalu web. Oke. Next. Di sini demo PHP profile. Ini udah ya. Oke, terus di post. Kalau di formulir post, nah, jadi kalau mau pakai post itu, kita harus bikin formnya dulu, formulir HTML-nya seperti ini. Nanti setelah itu baru kita pakai post di file yang berikutnya, atau bisa juga dalam satu file. Seperti ini penggunaannya. Kemudian
Nih, kalau mau satukan, nih, kalau mau satukan begini prosesnya. Nanti kode PHP-nya itu harus ada di dalam pengkondisian PHP ini. Kalau itu di luar itu berarti nggak bisa dibaca ya file PHP-nya. Dia akan masuk ke dalam HTML. Saya rasa post sama get sama aja, hanya diganti saja yang tadinya di sini adalah post, itu akan diubah menjadi get. Kalau get itu dia dipakai pasti dia ada HTML-nya gini. Apa ya? Query string. Dia pakai query string. Untuk subjeknya sama saja. Dia pakai get metodenya. Tinggal metodenya di sini nanti kita ganti jadi get. Terus masuk ke penanganan formulir. Variabel superglobal PHP itu dapat digunakan untuk mengumpulkan data formulir, entah itu dari $get atau dari $post. Nah, contoh di bawah ini tuh menampilkan formulir HTML sederhana dengan dua kolom input dan tombol kirim. Formulir di sini dia pakai metode post. Jadi dia form actionnya welcome.php, terus metodenya itu post. Oke. Jadi actionnya ini dia pakai welcome. Apa ya dia? Nama baru aja jadi file 5.php. Terus di sini name, lalu di sini itu adalah email, email, input text, terus ini namanya adalah email. Yang ini kita save aja. Oke. Untuk postnya udah, terus untuk file 5.php-nya kita isi ini. Ya, ada saja. Kita ini welcome, PHP echo, terus $post, terus ini name, kemudian ini, kemudian B. Terus your email address is, terus ini dipanggil lagi PHP echo $post email. Oke, lalu ditutup lagi PHP-nya gini. Jadi ini nanti isinya itu berasal dari tes PHP tadi, yang ini, form yang ini. Kita coba jalankan. Oke, ada dua button. Buttonnya, nah, pakai BR. BR hapus. Terus di sini tuh cinta, terus email, cinta.
Oh, maksudnya. Munculnya sesuai dengan requestnya kita di file 5 PHP tadi. Welcome. Oh, ini double W ya. Terus your email address, ya sesuai dengan yang kita input. Terus contoh yang berikutnya, tetapi metodenya diatur ke get dan bukan post. Metodenya sama, cuman ini yang tadi itu post ini kita ganti jadi get. Di sini kita jadi uh, get aja deh. Filenya tetap sama, namanya, kemudian type input. Em, Sebenarnya sama aja ya kalau untuk kasih komen aja. Karena post sama get itu sama aja. Jadi sebenarnya post sama get kan sama aja tuh. Nah, untuk penggunaannya itu, get itu digunakan misalnya untuk mengambil data nih. Dia digunakan saat tidak mengubah data di server. Terus data itu dikirim lewat URL. Nah, kalau untuk post, dia digunakan saat menyimpan, mengubah, atau menghapus data. Dia data dikirim lewat body request. Gitu. Jadi kalau mau pakai post itu biasanya kita pakai ketika login, register, simpan data ke database, upload file. Kalau pakai get itu biasanya pas mau ngambil data, terus pencarian, terus filter. Dan yang paling membedakan itu di URL sih. URL boleh di bookmark atau bisa dibagikan. Tuh, gitu. Terus di welcome get.php. Oh ini udah paling. Terus validasi formulir. Validasi formulir HTML yang akan kita gunakan dalam bab-bab berisi berbagai kolom input, eh, yaitu kolom teks wajib dan opsional, kemudian ada tombol radio dan tombol kirim. Oke. Nah, di sini contohnya misalnya di kolom teks, kolom nama, email, dan situs web adalah elemen input teks, sedangkan kolom komentar itu adalah elemen teks area. Baru elemen bentuk. Oke, di sini pakai metode post. Kita bikin file baru atau di sini aja deh. Kolom teksnya kan ini, nama, email, terus website ya. Ya, email, terus website, terus komen. Ini tuh teks area, area name, komen,
Terus row-nya, row. Rows-nya itu sama dengan 5. Terus untuk kolomnya, dia pakai 40. 40, terus ini tuh teks. Terus di sini diubah namanya jadi website. Website. Oke. Terus tombol radio, dia tombol yang bulat-bulat. Gender. Ini juga yang bulat. Terus input type radio. Ini radio kok. Nah, radio button cocok. Radio, terus name gender, kemudian value sama dengan email. Nah, ini ke female. Lalu, ish, hmm, radio gender. Oke, terus ini gender, ini other. Oke, terus kolom formnya, from method post. Kita coba aja dulu. Website komin BR nggak ada. Oke. Terus gender female. Ya di sini BR juga perlu. Continue. Nah, terus hmm, apa ya? Nah, jadi jika data formulir akan langsung dikirim ke pihak teman dan cara menggunakan pesan kesalahan di halaman yang sama. Oke, udah jadi. Nanti kalau mau rapi tinggal tambahin BR aja. Next. Lalu formulir PHP. Lanjut di tahap formulir PHP yang itu kolom yang wajib diisi. Kalau di
kolom yang wajib diisi ini berdasarkan tabel aturan validasi pada halaman sebelumnya, kita melihat bahwa kolom nama, email, dan jenis kelamin itu wajib diisi. Nah, kolom-kolom ini tidak boleh kosong dan harus diisi dalam formulir HTML. Nah, tapi em, pada bab sebelumnya, semua kolom input itu bersifat opsional. Oke, di sini eh, menambahkan beberapa variabel baru, ada name R, email R, gender R, sama website R. Variabel kesalahan ini akan menyimpan pesan kesalahan untuk kolom yang diperlukan. Nah, di sini juga telah menambahkan if else pernyataan untuk setiap dollar post variabel. Pernyataan ini memeriksa apakah dollar post variabel tersebut kosong dengan fungsi PHP. Nah, jika kosong, pesan kesalahan akan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda. Dan jika tidak, data input pengguna akan dikirim melalui fungsi empty atau test input. Kode yang ini. If server request mode, ya. Ini di sini ditambahkan dollar name, name, kemudian email, harus put, dollar post, kemudian kemudian itu. Oke, terus di sini menampilkan pesan kesalahan. Di dalam formulir HTML, kita menambahkan sedikit script setelah setiap kolom yang wajib diisi, yang akan menghasilkan pesan kesalahan yang tepat jika diperlukan, yaitu jika pengguna mencoba mengirimkan formulir tanpa mengisi kolom yang wajib diisi. Kodenya seperti ini. Oke, ini di atas ya. Oh, ini cuy. Aduh, salah itu. Terus ini name, eh, input text. Oke, eh, jadi setelah di sini kita tambahin span, span class, span class error, kemudian bintang, lalu
Ini tanda tanya PHP, echo error. Ya, nggak ada dolarnya ya. Dolar name error. Lalu di sini, oke, terus BR, ini spannya di copy paste saja. Lalu di sini tambahin name place error PHP web. Ini email ya, error. No, nah, di sini double R. Oke, terus ini di email, terus selanjutnya tuh yang di sini website. Nah, di sini kita ganti jadi website. Website. Terus untuk komen, tambahkan lagi. Oh, komen nggak ada ya. Gender pun nggak ada. Gender ada. Di gender pun setelah kota pakai span. Span error, terus gender error. Gender, ya. Input type submit, terus name sama dengan submit, terus ini adalah value sama dengan submit juga. Oke, udah. Terus apa lagi? Selanjutnya dalam memvalidasi data masukan itu apakah kolom nama hanya berisi huruf dan spasi, dan apakah kolom email berisi sintaks alamat email yang valid, dan jika sudah terisi, apakah kolom situs web berisi URL yang valid. Oke. Kita tes dulu. Continue. Kita kembali. Get. Jadi di sini muncul bintang, berarti tandanya dia wajib untuk diisi. Dia nggak boleh kosong. Komen di sini nggak ada bintangnya karena dia berarti nggak bisa bisa dia opsional untuk nggak diisi. Oke, lanjut ke URL email atau formulir. Validasi nama. Kode ini menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah kolom nama hanya berisi huruf, tanda hubung, tanda apostrof, dan spasi. Nah, jika nilai kolom nama tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Oke, di sini name test input. Berarti dia, misalnya di email, ya, validasi nama. Nama-nama. Sini, oke. Itu name error ya, validasi nama. Ini scriptnya. Di sini else name, lalu tambahkan ini if, ini break match,
Ini. Hmm. Wah, ini belum ada ketentuannya. Kita jalankan kodenya di sini. Oh, start file, lalu tes .php. Oke. Em, untuk ini, kemudian coba kita eh oke. em, Oke, kemudian memvalidasi nama, email, dan URL. Nah, di sini untuk validasinya dikasih contoh script seperti ini. Jadi di setelah kata yang ini, nah jadi di bagian else yang ini nanti kita bisa tambahin, misalnya di email ini kita bisa tambahin, ini kan tes input ya. Lalu kita munculkan untuk memvalidasi errornya, kita bisa pakai if. Lalu dia filter var, kemudian email, ini filter validate email. Ini harusnya koma ya. Filter validate email. Oke, jadi untuk memvalidasi nama email dan URL itu kita bisa pakai kode ini. Nanti uh, seandainya kalau error itu nanti bakalan muncul invalid email format pesan pesan ini. Dan kalau formulir contoh formulir lengkap PHP-nya, em, di sini pertahankan nilai dalam formulir untuk menampilkan nilai dalam kolom input setelah pengguna menekan tombol kirim, menambahkan sedikit script PHP di dalam atribut value dari kolom input berikut. Script kecil, oke, kita masuk ke contohnya. Di sini dia name input text name value ya. Kemudian kita juga perlu menunjukkan tombol radio mana yang dicentang. Untuk itu kita harus memanipulasi atribut bukan atribut value untuk tombol radio. Dia pakai checker. Oke, kita langsung lihat saja contoh formulir lengkapnya kalau udah jadi. Udah habis ya. Ini paling. Di gender, input di radio name gender, value-nya tuh hmm, female male, nama gender. Oke. Di sini PHP, here, ini is set, kemudian gender, ini, coba tes.
Sudah ditambahin ya. Nah, misalnya nih, minta terus ini HTML, submit. Nah, kalau dia sesuai dengan apa yang dia minta, maka dia akan kembali ke server self. Dia kayak Kemudian seandainya kalau kita submit lagi, dia akan muncul name is required sama email is required. Seandainya kalau kita tidak kasih masuk, nanti dia akan muncul sesuai dengan yang kita buat di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.